mempresentasikan tugas geografi, yaitu penyebab terjadinya urbanisasi di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Sohib, saya dari kelas 11J SMA Nasahatullah. Dan saya Nadia Jaburi, kelas 11J Nasahatullah. Dan perkenalkan, nama saya Muhammad Latif dari kelas 11 SMA Nasahatullah. Baik, saya akan membacakan yaitu bab 1 tentang pendahuluan. Urbanisasi mengacu pada pergerakan populasi dari daerah pedesaan ke perkotaan. Peningkatan bertahap jumlah orang yang tinggi di daerah perkotaan dan cara-cara di mana setiap masyarakat menyesuaikan diri dengan perubahan ini. Hal ini secara khusus merujuk kepada proses di mana kota-kota yang terbentuk menjadi lebih besar karena lebih banyak orang mulai tinggal di beberapa daerah tersebut. Dan Perserikatan Bangsa-Bangsa memproyeksikan bahwa setengah dari populasi dunia akan tinggal di daerah perkotaan pada akhir tahun 2008. Diperkirakan pada tahun 2050 sekitar 64% negara berkembang dan 86% negara maju akan mengalami urbanisasi. Hal itu setelah dengan sekitar 3 miliar warga kota pada 2050 yang sebagian besar akan terjadi di Afrika dan Asia. Khususnya Perserikatan Bangsa-Bangsa juga baru-baru ini memproyeksikan bahwa hampir semua pertumbuhan populasi global dari tahun 2017 sampai 2030 yaitu akan diserap oleh kota-kota sekitar 1,1 miliar orang baru perkotaan selama 13 tahun ke depan. Urbanisasi relevan dengan berbagai disiplin ilmu, termasuk geografi, sosiologi, ekonomi, perencanaan kota, dan kesehatan masyarakat. Fenomena ini terkait erat dengan modernisasi industri dan proses sosiologi seperti rasionalisasi. Urbanisasi dapat dilihat sebagai kondisi khusus pada waktu yang ditentukan, misalnya proporsi total populasi atau wilayah di kota, atau sebagai peningkatan kondisi tersebut dari waktu ke waktu. Jadi urbanisasi dapat diukur baik dalam hal tingkat perkembangan perkotaan relatif terhadap keseluruhan populasi, atau sebagai tingkat di mana proporsi penduduk perkotaan meningkat. Urbanisasi menciptakan perubahan sosial, ekonomi dan lingkungannya yang sangat besar, yang memberi kesempatan keberlanjutan dengan potensi untuk menggunakan sumber daya secara lebih efisien, menciptakan lahan yang lebih lestari dan melindungi keanekaragaman hayati ekonomi alami. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari saudara saya, yaitu pembahasan 1. Penyebab terjadinya urbanisasi. Urbanisasi adalah perpindahan penduduk dari luar ke kota atau desa ke kota. Biasanya orang yang melakukan urbanisasi bertujuan untuk meningkatkan taraf hidupnya. Urbanisasi merupakan salah satu jenis interaksi wilayah yang paling sering dijumpai. Interaksi wilayah sendiri merupakan hubungan timbal balik yang saling berpengaruh antara dua wilayah atau lebih. Faktor penarik urbanisasi adalah 1. Penduduk desa yang menganggap bahwa di kota memiliki banyak pekerjaan dan mudah mendapatkan penghasilan. 2.
Kota memiliki fasilitas yang lengkap terutama pada bidang pendidikan, rekreasi, dan kesehatan. 3. Kota dianggap memiliki tingkat kebudayaan yang lebih tinggi. 4. Kota dianggap sebagai tempat untuk mengantungkan keahlian. 5. Kota memiliki tingkat upah yang lebih tinggi. Faktor-faktor penyebab urbanisasi. 2. Faktor penyebab urbanisasi. Faktor pendorong dari desa. Lapangan pekerjaan dan kesempatan kerja yang sangat terbatas di desa. Tingkat kesuburan tanah yang tidak baik atau bencana kekeringan yang merusak kesuburan tanah di desa. Kehidupan yang monoton dan sulit berkembang di desa. Upah kerja atau penghasilan di desa yang masih sangat rendah. Fasilitas kehidupan di pedesaan tidak tersedia atau tidak memadai. Adanya bencana alam di pedesaan yang merusak sumber kehidupan masyarakatnya, misalnya kemarau panjang, wabah penyakit, banjir, dan lainnya. Baik, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, di sini saya akan menyebutkan dampak-dampak positif urbanisasi. Dampak positif urbanisasi meningkatkan pengetahuan masyarakat pedesaan, membuat masyarakat desa makin modern. Meningkatnya kemampuan masyarakat pedesaan sehingga dapat mengimbangi masyarakat kota. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat pedesaan. Terjalinnya kerjasama yang baik antara masyarakat di suatu daerah dengan masyarakat di daerah lain. Terpenuhinya jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan di perkotaan, roda pembangunan bergerak lebih baik. Dan dampak negatif urbanisasi. Dampak negatif urbanisasi. 1. Pedesaan kekurangan sumber daya manusia. Penyebabnya, masyarakat desa terlalu banyak yang meninggalkan kampung halaman demi mengadu nasib di perkotaan. Umumnya, mereka yang melakukan urbanisasi telah sadar terhadap pendidikan dan teknologi. 2. Masuknya gaya hidup baru di pedesaan. Saat masyarakat pedesaan yang melakukan urbanisasi lalu kembali lagi ke kampungnya, sangat dimungkinkan terjadi masuknya budaya baru. Jika budaya tidak baik di perkotaan tidak disaring, maka bisa mengakibatkan gesekan di tengah masyarakat desa. Dan 3. Pertanian menjadi terlantar karena sumber daya manusia usia muda bekerja di sektor industri perkotaan. Pertanian di pedesaan menjadi terbengkalai. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh. Baik, saya akan melanjutkan. Dampak urbanisasi secara umum. Urbanisasi yang terjadi dalam jumlah yang masif tentunya bisa memberikan sebuah dampak yang sangat berbahaya bagi kota yang dikunjungi dan yang ditinggalkan. Di bawah ini adalah beberapa dampak urbanisasi adalah sebagai berikut. 1. Keterbatasan hunian di daerah perkotaan. Minimnya jumlah hunian yang mampu untuk menampung masyarakat di daerah perkotaan. Umumnya terdapat lebih banyak kantor dan apabila terjadi sebuah urbanisasi dengan adanya keterbatasan ini menjadikan banyak orang yang tidak bisa memiliki tempat tinggal yang layak di kota. Dengan adanya keterbatasan hunian juga menjadikan harga properti mengalami kenaikan dan menjadikan hanya segelintir orang saja yang mampu untuk membeli rumah. 2. Kota menjadi terlalu padat. Tanpa adanya urbanisasi, kota-kota besar sebenarnya sudah cukup padat dan ukuran untuk ditinggali. Jika urbanisasi terjadi, maka situasi kota akan menjadi terlalu padat dan menjadikan perbandingan antara luas wilayah dengan jumlah penduduk yang ada di dalamnya.
Tiga, meningkatkan angka pengangguran. Pengangguran di kota bisa meningkatkan berefleksi apabila masyarakat desa yang melakukan urbanisasi tidak memiliki keahlian dan pengalaman kerja sebelumnya. Biasanya hidup di kota yang sangat tinggi menjadikan masyarakat desa sulit untuk meningkatkan harapan hidupnya. Baik, yang terakhir bab 3 yaitu penutup. Yang pertama, saran. Bagaimana caranya mencegah negara kita dengan baik agar mencapai tujuan yang lebih baik sehingga menciptakan lingkungan yang baik tanpa harus ada tekanan. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulannya, terjadinya urbanisasi itu salah satunya adalah karena ulahnya manusianya sendiri yang selalu berpindah-pindah tempat dari tempat ke desa, dari desa ke kota, sehingga itu bisa menyebabkan urbanisasi. Baik, mungkin cuma itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.